Shalom, semua saudara yang sudah bersiap-siap untuk melayani di KPK masing-masing. Mari saat ini kita sejenak merenungkan firman Tuhan untuk sama-sama bisa kita renungkan dengan anggota KPK yang lainnya dimanapun saudara akan ber-KPK. Saya ajak kita untuk buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15, sampai ayat yang ke-17. Kalau minggu yang lalu kita belajar mengenai bahwa melakukan segala sesuatunya itu harus atas dasar kasih. Nah, dan hari ini kita lanjutkan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara lihat di layar saudara, ayat 15 berbunyi demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat 16, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Nah, kita belajar bahwa kalau minggu lalu kita melakukan segala sesuatunya itu dasarnya adalah karena kasih. Dan sekarang dilanjutkan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Ya. Dan di ayat 16 dikatakan, ya tadi saudara sudah baca bahwa kita akan diberikan penolong. Jadi ini konteksnya, Yesus berkata bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Begitu pula penolong yang akan diberikan kepada kita. Dan kalau konteks sekarang, penolong yang sudah diberikan kepada kita. Namun mungkin seringkali kita lupa bahwa kita ada yang menolong. By the way, penolong ini P-nya huruf besar, ya. Jadi bukan pribadi manusia, bukan tangan manusia yang bisa menolong, tetapi penolong ini berbicara mengenai sebuah pribadi yang sangat amat berkuasa, yaitu Allah Roh Kudus, Allah sendiri, ya. Dan penolong itu bukan pribadi yang juaji, yang hanya dekat pada kita saat kita membaiki Dia, bukan. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Nah, ini kebenaran yang mungkin kita tahu tapi kita lupa. Bahwa kita hidup ini disertai oleh penolong, Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus ini yang akan memampukan kita untuk melangkah dalam hari-hari hidup kita. Walaupun menurut ayat 17, bahkan ketika dunia tidak bisa menerima Dia, bahkan ketika dunia tidak melihat Dia, bahkan ketika dunia tidak mengenal Dia, ya, tapi Roh Kudus ini selalu menyertai kita. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan. Roh Kudus ini yang akan memberitahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita katakan. Roh Kudus ini yang akan menjadi comforter atau yang menenangkan kita, yang membuat kita nyaman. Coba sekarang kalau saudara lihat di luar, apa yang bisa membuat kita nyaman? COVID sudah hampir selesai, masuk lagi penyakit apalagi, ancaman resesi, harga BBM dan sebagainya. Apa yang bisa membuat kita nyaman? Manusia tidak bisa menjamin kita, tetapi Roh Kudus yang diberikan. Kalau kita mau menuruti perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan tentunya, maka kita akan bilang, terima kasih Roh Kudus, Engkau bersama-sama denganku. Dan biar setiap pagi aku memperkatakan bahwa Roh Kudus, aku perlu Engkau, tuntun langkahku. Saudara, Roh Kudus itu bukan hanya ketika Anda fasih berbahasa roh, berarti Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan. Justru yang harusnya lebih nampak adalah
Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang tidak kelihatan lagi dagingnya, tapi kelihatan Roh Kudusnya. Seperti gelas yang dibenamkan di dalam sungai. Airnya ada di dalam dan ada di luar, gelasnya tidak kelihatan. Dan ketika gelas itu dicoba untuk dilempari batu, tidak akan kena gelasnya. Sebab ada perlindungan di luar dan di dalam. Ya. Kalau kena pun kena airnya. Nah inilah yang kita pelajari sama-sama dalam minggu ini. Yaitu bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu apa? Kita sudah baca ayat 16-17. Kita diberi penolong. Amin. Ya, ada penolong yang menyertai kita. Nah, biar ini para penanggung jawab KPK dan pembicara KPK yang menyaksikan ini bisa disampaikan ya. Lebih baik disampaikan, bukan dipertontonkan videonya. Ya. Disampaikan ya bahwa setiap anggota KPK yang hadir punya Roh Kudus. Kalau belum, didoakan sama-sama untuk menyertai kita. Ya. Meskipun mungkin kehidupannya kelihatan kok begini-begini saja. Ya karena memang dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Dunia tidak bisa melihat dan dunia tidak bisa mengenal Roh Kudus. Tapi kita bisa. Dan Roh Kudus itu dijanjikan dan diberikan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Selalu menyertai kita semua. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang berubah. Ya, diubahkan. Ya. Saya berdoa, mungkin hari ini message-nya agak panjang. Tapi saya berdoa supaya semua anggota KPK yang ada dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, bukan hanya cakap berbahasa roh, tetapi akunya tidak lagi kelihatan. Ya. Melakukan segala sesuatu dengan kasih seperti minggu lalu kita belajar. Karena akunya sudah tidak kelihatan. Yang kelihatan buah-buah rohnya. Roh Kudusnya kelihatan. Sehingga kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Bukan cuma jadi berkat, tetapi juga kehidupan kita ini. Kita sukacita. Karena yang kita kejar bukan lagi yang di luar. Tapi yang kita kejar adalah ingin selalu, rindu selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Ya. Setelah mendengarkan renungan ini, biarlah saudara semua nanti di KPK-nya masing-masing sama-sama berdoa. Minta terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga God of Wonders bekerja dalam hidup kita. Keajaiban-keajaibannya bekerja dalam kehidupan kita. Ya, selamat ber-KPK, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.